Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dan mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Perjumpaan ini adalah perjumpaan yang kedua untuk pelajaran kita, yaitu pelajaran PPKN. Yang mana materi kita pada hari ini adalah hak dan kewajiban negara dalam nilai ideal sila-sila Pancasila. Sekarang kita akan lihat substansi hak dan kewajiban warga negara di dalam Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, ideologi bangsa, falsafah serta pandangan hidup bangsa. Pancasila mengandung nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Inilah yang disebut dengan nilai ideal. Arti Pancasila sebagai dasar negara, yakni Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi dari kata idios yang berarti bentuk dan logos berarti ilmu, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar atau cita-cita. Nah, sekarang kita akan lihat pengertian ideologi yang disampaikan oleh para ahli. Di sini kita akan mengambil dua ahli saja yang memberikan pengertian tentang ideologi. Yang pertama adalah menurut A.S. Hornby mengatakan ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik yang dipegang oleh seorang atau sekelompok orang. Ini menurut A.S. Hornby. Sementara menurut Gunawan Setiarja mengatakan ideologi adalah seperangkat ide asasi, dasar tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Nah, inilah dua pendapat yang disampaikan oleh dua ahli tentang pengertian ideologi. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di sini kita akan melihat ada 3 ciri dari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, nilai dan cita-cita tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan diambil dan digali dari moral dan budaya masyarakat sendiri. Yang kedua, bukan berdasarkan keyakinan ideologis kelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan konsensus masyarakat tersebut. Yang ketiga, nilai-nilai itu bersifat dasar dan hanya garis besar sehingga tidak langsung operasional. Inilah ciri-ciri daripada ideologi terbuka. Nah, sekarang secara umum kita akan lihat pengertian ideologi itu. Ideologi berarti kumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat sistematis, mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan hankam. Inilah pengertian ideologi secara umum. Nah, sekarang kita akan lihat macam-macam nilai. Yang pertama adalah nilai dasar atau nilai ideal. Nilai dasar atau nilai ideal adalah nilai-nilai dasar yang mempunyai sifat tetap, tidak berubah. Nilai-nilai yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar atau nilai ideal secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundangan lainnya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan negara menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Nilai instrumental dapat diubah dan berubah. Jadi ini maknanya bahwa nilai instrumental itu karena adalah merupakan penjabaran lebih lanjut daripada nilai dasar, maka dia bisa berubah dan dia bisa diubah.
Nah, selanjutnya adalah nilai praksis. Adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai praksis ini juga dapat berubah atau diubah, atau nilai praksis ini merupakan penerapan dari nilai instrumental dan nilai ideal dalam kehidupan sehari-hari. Maknanya adalah bahwa nilai praksis itu adalah aplikatif daripada nilai instrumental dan nilai ideal yang diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nah, jadi di sini bisa kita lihat apa hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Kita lihat dalam pasal 27, segala warga negara pada dasarnya didudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menyuruh hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Selanjutnya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28E ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agama, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Inilah nilai-nilai instrumen yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara itu sudah terangkum di dalam sila-sila Pancasila. Nah, kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kita ini adalah bahwa Pancasila sebagai dasar negara mengandung 3 nilai, yakni nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Dan ketiga inilah yang disebut dengan nilai ideal. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan sekiranya ada hal-hal yang antum kurang pahami, kalian bisa tanyakan lewat line telepon yang telah ada, atau bisa juga lewat pesan singkat, atau bisa juga lewat WhatsApp. Dan setelah antum menyimak video ini, jangan lupa untuk mensubscribe-nya supaya untuk perbaikan dari materi kita. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.